Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak bapak sekalian, kita melanjutkan video pembelajaran yang kedua tentang aplikasi barisan dan deret, di mana pada video pembelajaran pertama tadi sudah kita pelajari, sudah kita bahas tentang bunga tunggal. Nah, sekarang adalah bunga majemuk lanjutannya. Bunga majemuk itu juga sering disebut sebagai bunga berbunga. Nah, jadi maksudnya itu adalah satu modal awalnya akhir bulan pertama dibungakan, kemudian bulan keduanya modal awal tadi dengan bunga digabung, kemudian dibungakan lagi. Nah, begitu kira-kira. Dengan kata lain yaitu bunga yang diakumulasikan dari modal awal dan modal selanjutnya. Nah, jadi jumlahkan terus, modalnya dijumlahkan tambah dengan bunga. Itu dilakukan setiap periode. Ya. Bunga majemuk kadang-kadang juga memiliki banyak variasi dan selalu berubah, ya, atau tidak tetap pada tiap-tiap periodenya. Ini tergantung nanti kepada sistem yang mengaturnya. Nah, sekarang coba perhatikan, kita akan memperoleh rumus bunga majemuk ini seperti apa gitu. Uraian untuk memperoleh rumusnya supaya mudah ngerti ya. Jika modal awal sebesar M, kemudian diberikan bunga atau mendapat bunga majemuk sebesar B kecil, ini dalam persen nanti, per bulan atau per periode, maka setelah N bulan atau N periode, besar modalnya atau MN menjadi begini. Nah, kita hitung dari awal dulu. Dari awal, akhir bulan pertama. Berarti ini M1. M1 itu hasil daripada modal awal ditambah bunganya. Jadi modal awalnya M, bunganya adalah BM. Ya. Nah, M tambah BM. Disederhanakan menjadi seperti ini. M-nya keluar, kemudian dalam kurungnya 1 tambah B. Ya, karena M kali 1 M, ya, M kali B, BM. Nah, jadi seperti ini dia sederhananya. Itu untuk akhir bulan pertama. Kemudian akhir bulan kedua, M2 itu hasil dari modal yang akhir bulan pertama tadi, yaitu M1, ditambah bunganya. Bunganya adalah BM1. Nah, ini M1 tambah BM1 ini keluarkan lagi M1-nya, tinggal dalam kurung 1 tambah B. Oke, seperti yang di atas ini tadi. Kemudian M1-nya kita tukar, kita substitusikan menjadi nilai yang sudah kita peroleh di atas. Nah, ini M1 nih. Jadi M1 di bawah kita tukar sama ini. Hasilnya adalah M kali 1 tambah B ini dikali sama 1 tambah B ini di ujung ini. Jadi ini 2, ini 1 tambah B-nya. Karena 1 tambah B-nya ada 2, berarti kita sederhanakan menjadi M kali 1 tambah B pangkat 2. Nah, itu untuk akhir bulan kedua. Akhir bulan ketiga, M3. Berarti M2 ditambah BM2. Hasil daripada modal di bulan 2 tadi ditambah dengan bunganya. Berarti M2 ditambah BM2. Keluarkan lagi, berarti M2 kali 1 tambah B. M2 ini diganti lagi sama di atas. M kali 1 tambah B pangkat 2 menjadi seperti ini. Kemudian kali lagi dengan 1 tambah B ini. Jadi seperti ini dia. 1 tambah B pangkat 2 kali lagi dengan 1 tambah B. Berarti 1 tambah B nya pangkat 3. Jadi sederhananya M kali 1 tambah B pangkat 3. Nah, ini berlanjut terus. Kalau M1 tadi itu M kali 1 tambah B, M2 adalah M kali 1 tambah B pangkat 2, M3 adalah M kali 1 tambah B pangkat 3. Nanti kalau M4
Kalau M4 berarti M kali 1 tambah B pangkat 4. Kalau M5 berarti M kali 1 tambah B pangkat 5. Kalau Mn, nah ini dia. Akhir bulan ke N, atau sebutannya Mn sama dengan M kali 1 tambah B pangkat N. Nah, inilah rumus modal akhir perhitungan bunga majemuk setelah N periode. Inilah dia. Keterangannya, Mn adalah modal setelah N periode, M tadi adalah modal awal, B suku bunga, dan N adalah periode. Ya, ini rumusnya. Nah, kemudian kita lihat contoh. Nah, Contoh diketahui modal pinjaman 1 juta rupiah dengan bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Maka setelah 6 bulan modalnya adalah, nah ini jawab, gampang. Kita masukkan saja ke rumusnya. Mn sama dengan M kali 1 tambah B pangkat N. Berarti sama dengan 1 juta M-nya, 1 tambah B-nya tadi adalah 0,2, ya, 2%, 0,2 pangkat 6. Jadi sama dengan 1 juta kali, nah ini jumlahkan dulu, 1 tambah 0,02 berarti 1,02, nah, berpangkat 6. Sama dengan 1 juta kali, nah ini hasil ini cari dulu, 1,02 ini pangkat 6, ya pakai kalkulator boleh, kali ke saja 1,02 ini sebanyak 6 kali. Atau pakai, kalau kalkulator yang pakai fungsional itu bisa, ya dilihat pangkatnya berapa bisa dicari, atau secara manual bisa, pakai kalkulator bisa. Ya, hasilnya ini 1,002 pangkat 6, hasilnya ini 1,12616. Maka dikalikan dengan 1 juta, tinggal geser komanya saja. Karena di belakang komanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi kita geser komanya ini sebanyak 6 angka, ini sebanyak nolnya. Nah, ya. Mulai dari 1 ini. Geser sini 1, geser sini 1, geser 1 sampai 6 kali geser, hasilnya ini. Ya. 1.126.160. Itulah uangnya, modal tersebut setelah 6 bulan. Nah, ya, ini jawabannya. Oke. Nah, baik. Selanjutnya, contoh 2. Nah, contoh 2. Jika modal awal sebesar 1 juta rupiah disimpan di bank mendapatkan bunga sebesar 6% per tahun. Dan perhitungan bunga dihitung sebanyak 4 kali dalam setahun. 4 kali itu berarti setahun dibagi 4. Setahun 12 dibagi 4, 3. Jadi triwulan. Nah, ini namanya triwulan. Hitung besar modal pada akhir tahun kedua. Di tahun kedua berarti M2. Nah, sebelum kita ngitung tahun kedua ini, kita perhitungan dulu. Nah, berapa kali, berapa periode dia. Periodenya dulu dihitung. Ya, berapa bunganya. Nah, pertama kita ketahui M-nya 1 juta. Kemudian B-nya 6%. 6% itu kan per tahun. Per tahun ya. Sedangkan dia dibungakan 4 kali dalam setahun. 4 kali dalam setahun berarti 6 dibagi 4. Nah, makanya B-nya, suku bunganya adalah 6% dibagi 4. Atau 0,06 dibagi 4. Jadi ini dicari dulu hasilnya. Hasilnya berapa? 0,06 dibagi 4 adalah 0,015. Nah, inilah suku bunganya.
Kemudian untuk periodenya N-nya tadi adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun kita tulis. 2 tahun itu, sedangkan 1 tahun kita membungakannya adalah 4 kali. Nah, membungakannya 4 kali, berarti triwulan 4, setahunnya 4 kali. Setahun itu 4 kali, ya 2 tahun, berarti 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, itu ya. Kenapa 2 kali 4? Karena kita setahun itu membungakannya sebanyak 4 kali. Nah, atau triwulan. Kalau nanti ada keterangan di sininya semester, berarti 2 kali setahun, kali 2. Nah, kalau misalnya catur bulan, 4 bulan, berarti setahun ini bagi 4, 3. Berarti dikali 3. Nah, begitu dan seterusnya ya. Nah, baru kemudian di sini yang ditanyakan ya. Ditanya M-nya yang ditanya itu bukan M2 tetapi M8 ya. Tanya M8. Kenapa M8? Karena dia membungakannya sebanyak 8 kali. Nah, jadi baru dijawab. Lalu kita masuk rumus ini tadi. Rumus di atas. Copy saja sini. Nah, baru kita hitung. M-nya 1 juta. Dikali 1 tambah B-nya tadi itu 0,015. 0,015. Pangkat ya, pakai pangkat, sorry. Pakai pangkat kita insert dulu lah. Kurung 1 tambah 0,015 pangkat 8. Ya, pangkatnya 8 sama dengan 1 juta dikali 1,015 pangkat 8 saja, dikopikan ke bawah. Satu koma 1,015 pangkat 8. Nah, carilah dulu 1,015 pangkat 8 itu berapa? Sama dengan 1 juta kali. Nah, kalau Bapak ngitungnya nanti Ananda hitung juga lah ya. 1,12646
1,12646 12646 itu hasil daripada 1,05 1,015 pangkat 8 hasilnya ini. Berarti modal itu bisa ini M8 ya. Ini ada M8 sini. M8 sama dengan ini pangkatnya 8. Oke. Nah, itu. Lanjut, nih hitungannya adalah tinggal geser koma. Ya. Ini belangka koma ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini nolnya 6. Jadi tinggal kita tambah tadi 01 sini pas. Di 1 juta 126 46 baru 5 angkanya tambah 1 lagi 0. Nah, inilah jumlah uangnya. 1.126.460 rupiah. Ya. Maka jumlah apa tadi itu? Modal setelah 2 tahun adalah 1.126.460 rupiah. Ya. Nah, selesai sampai sini ya. Gimana? Sudah paham kan? Mudah lah ya. Tinggal ngitung-ngitung ini hati-hati karena ini masalah keuangan, harus teliti betul-betul. Angkanya ya terserah, mau boleh kalau angka desimal ininya boleh 4 angka, 5 angka belakang koma nggak masalah. Tinggal ketelitian saja lagi. Oke, baik sampai di sini. Nah, selanjutnya seperti biasa Anda kerjakan latihan yang nomor 2-nya ya. Nah, ini nomor 2-nya. Nomor 1 udah dikerjakan untuk bunga tunggal tadinya ya. Nah, sekarang yang nomor 2 ini saja kerjakan untuk soal bunga majemuk. Ali menabung di bank sebesar 1 juta rupiah pada bulan Januari 2021 dengan suku bunga 6% per tahun dan perhitungan bunganya setiap catur bulan. Nah, jadi 4 bulan ya. Hitunglah jumlah tabungan Ali pada bulan Desember 2013. Nah, udah hitung saja berapa tahun itu. Oke, jangan lupa menentukan periodenya dengan perhitungan ya, kalau 4 bulannya berapa kali ya. Oke, kalau 6% nih setahun per 4 bulan itu berapa gitu. Oke ya. Nah, sampai sini kerjakanlah. Dan jangan lupa dikirim di Classroom hasilnya ya. Dan waktunya juga sampai batas waktu akhir dikumpul. Terlewat dari waktu tersebut berarti Bapak nyatakan terlambat. Demikian, mudah-mudahan Anda cepat mengerti. Dan bagi yang belum mengerti, ya boleh dia ulang-ulang lagi video pembelajaran ini sampai mengerti. Lebih yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.